Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa berjudul My Disciple Are All Big Shoot From The Future. Video ini adalah video kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton video part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Sementara keributan di istana telah usai, keributan lainnya terjadi di suatu pegunungan batu. Bentrokan menghancurkan sekitar dan keduanya terlihat berimbang. Keduanya pun kemudian melancarkan pukulan yang sama kuatnya dan hasilnya adalah keduanya terpental karena besar kekuatan yang nyaris setara. Kau bertarung denganku tentang segalanya bukan? Teriak Yeho yang dijuluki sebagai Ratu Malam. Simpan saja omong kosongmu, kelahiran harta khusus selalu didapatkan oleh mereka yang mampu saja. Jika kau memiliki kemampuan, kau bisa mengalahkanku lalu masuk dan mengambilnya sendiri, balas Raja Binatang. Amitabha, aku belum pernah melihat harta karun seaneh ini. Kenapa kalian bertarung sampai mati di depan istana? Ucap Bodhisattva yang baru saja datang membuat Yeho dan Raja Binatang sangat terkejut. Karena 4 makhluk surgawi dunia dan Luo berkumpul bersama, kenapa kita tidak masuk bersama saja untuk menemukan harta karun rahasia ini? Bagaimana denganmu sang pendekar pedang? Ucap Bodhisattva menyadari kedatangan makhluk surgawi yang keempat. Seperti kata Buddha, kita akan masuk bersama. Untuk kepemilikan harta itu, siapapun yang mendapatkannya dia juga akan bisa menggunakan kemampuannya, balas Sojiang. Bagaimanapun apa yang mereka maksud akan segera terungkap nantinya, jadi sementara kita abaikan saja dulu. Dan cerita pun setelahnya berpindah ke sisi Shonan yang akhirnya terbangun. Dia pun kemudian bangkit dari kasurnya dan kemudian dengan cepat kepalanya menjadi sangat sakit. Dia pun menjadi bingung oleh karena itu. Apa ini artinya aku belum mati? Pikirnya. Dan tak lama setelahnya dia pun menyadari sesuatu ketika melihat jari tangannya. Dia menjadi sangat panik secara alami karena cincin yang menyimpan sisa jiwa Xingxuan menghilang. Dia pun mulai berpikir apakah mungkin Xingxuan sudah lenyap, dan tepat pada saat itu seorang wanita kemudian datang. Pemulihanmu cukup cepat, fisikmu juga membaik, ucapnya. Dan melihat itu pun Shonan menjadi sangat tercengang. Dia pun terdiam sejenak sebelum akhirnya segera beranjak dari kasurnya karena sangat senang. Xingxuan, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Shonan pun membenamkan wajahnya, namun bagaimanapun gadis dada besar ini hanyalah jiwa dan tidak terasa seperti makhluk hidup, bukan? Bagaimana bisa dia ada di sini sekarang? Shonan pun menjadi bingung secara alami. Berapa lama kau ingin memelukku, bahkan berani menyentuh tubuhku? Apa kau ingin mati lagi? Balas wanita baju hitam yang ternyata adalah roh artefak Maple Three Ways. Shonan pun segera menjauh meminta maaf karena menyadari jika telah salah orang. Dia pun kemudian memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Baiklah, aku hanya senjata sihir tahu, jadi tidak perlu berterima kasih. Jika bukan karena perintahnya, aku juga tidak akan menyanyiakan kekuatan spiritualku pada kalian berdua. Roh artefak pun kemudian melemparkan sebuah cincin dan menjelaskan jika jiwa di dalamnya telah diperbaiki dan akan segera bangun dalam beberapa hari. Roh senjata sihirkah? Apa tahu yang dia maksud adalah master rambut putih itu? Apa dia yang menyelamatkan kita? Pikir Shonan. Dia pun kemudian bertanya tentang siapa Taois yang dia maksudkan, dan roh artefak pun kemudian menjawab jika dia sedang menyembuhkan muridnya yang berharga. Terlihat ada sebuah simbol baru di punggung Chansing, dan setelah beberapa waktu dia akhirnya pulih. Baiklah, tubuh yin murni milikku telah berevolusi menjadi tubuh yin primordial. Dengan ini tubuh yin primordial dapat berkembang lagi di masa depan. Ada 2 segel dan kau tidak boleh lepas kendali saat menghadapi tahap lanjutan, ucap Chenje, sementara Xiaoxi nampak sangat lega. Dan tak lama setelahnya Chansing pun kemudian segera beranjak dari tempatnya. Dia kemudian menunduk tampak menyesal dan dia pun kemudian meminta maaf karena sudah menyebabkan malapetaka. Dia pun meminta untuk dihukum dan menanggapi itu Chenje hanya mengelus kepalanya saja. Kultivasi selalu bertentangan dengan langit, tidak ada yang disebut jalan pintas.
dan normal jika ada seseorang menghadapi kemunduran. Tubuh yin murni adalah pedang bermata dua. Ini bisa membuatmu jauh dari yang lain, namun pada saat yang sama sedikit kecerobohan saja akan menjadi bencana. Lupakan tentang hukuman, kau harus berkultivasi dengan baik ke depannya nanti dan kendalikan fisikmu secepat mungkin, mengerti? Ucap Chen Ye. Siap master, di masa depan Cansing pasti akan berkultivasi dengan giat dan tidak akan mengecewakan master, balas Cansing. Dan sementara itu Xiaoxi pun kemudian memeriksa status kesehatannya dan menemukan jika keadaan Cansing sudahlah 99% baik. Tapi apa yang terjadi dengan 1% terakhir? Jawabannya tidak ditemukan. Artefak senjata kemudian mengetuk pintu setelahnya dan dia merasa lega karena datang di waktu yang tepat. Cansing pun tampak takut melihatnya mendekat ke Chen Ye, sementara Shonan kemudian muncul dari balik punggung artefak senjata yang sedang nyebat dengan santai. Melihatnya tentu saja Cansing menjadi sangat senang. Dia kemudian segera berlari mendekatinya, bertanya apakah dia benar-benar sudah sembuh total. Dan sementara itu artefak senjata kemudian langsung memeluk Chen Ye. Dia meminta hadiah karena sudah menyelesaikan tugas. Melihat itu Cansing pun menjadi kesal, mungkin karena cemburu, sementara Shonan terkejut dan Xiaoxi nampaknya hanya ikut-ikutan saja. Dua gadis kecil termasuk kehilangan jiwa mereka sebelumnya. Dan menurut kesepakatan kau harus memberiku 3 hadiah. Aku tahu setelah urusanku dengan dunia selesai aku akan memberikannya padamu, balas Chen Ye. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan menunggumu. Dan ngomong-ngomong, aku dalam mood yang baik dan duri lainnya baru saja akan bergerak. Mung Sheng dan Wu Liang hampir tidak menahan diri. Jika kau membiarkan mereka bertarung dengan beberapa artefak dunia kecilmu, mungkin akan dibentuk ulang, ucap roh artefak yang entah apa maksudnya sebelum dia kemudian kembali ke bentuk semula. Xiaoxi pun kemudian bertanya apakah itu juga senjata artefak milik teman lama, dan Chen Ye pun menjawab jika itu miliknya sendiri sebelum mendapat pencerahan. Dan sementara itu Cansing masih saja tampak sangat kesal. Shonan pun kemudian terus mencoba menenangkannya meski tidak didengarkan, dan dia pun akhirnya menjadi tenang dengan sendirinya ketika Chen Ye memanggilnya. Baiklah, 4 makhluk surgawi dari dunia Tianluo masuk ke istana dan mengalahkan mereka akan menjadi ujian akhir bagi kalian berdua, ucap Chen Ye, sementara Di Luo kemudian mengeluarkan kastil dari tangannya. Cansing pun menerima tugas itu dengan sangat semangat, sementara Shonan menjadi bingung karena diikut sertakan. Chen Ye hanyalah mengabaikannya dan dia pun kemudian meminta Di Luo untuk tetap di tempat menjaga lantai ke-18 istana, menyiapkan jebakan sebagai ganti tidak bisa menggunakan basis kultivasi. Dan sementara itu Shonan menjadi pusing. Aku ini hanya berada di tingkat alam jiwa saja dan Xing Xuan juga baru memandatkan laut jiwa belum lama ini. Mendengar keluhannya itu pun Chen Ye kemudian langsung menatapnya dan Shonan pun menjadi ketakutan secara alami. Dia kemudian segera bersembunyi di balik Cansing, berpikir jika Chen Ye itu orang yang sangat kejam karena menyuruhnya menghadapi 4 makhluk surgawi. Namun Chen Ye masihlah tetap mengabaikannya. Dia kemudian hanya menyuruh Cansing mendekat dan Cansing pun segera berlari sangat semangat. Aku akan menanamkan kekuatan spiritual dari alam surgawi ke dalam tubuhmu dan kau harus mencoba untuk merasakan kekuatannya, ucap Chen Ye, dan Cansing pun akan berjuang keras, balasnya. Chen Ye pun kemudian mulai mengalirkan kekuatan spiritual ke punggungnya yang secara konsepnya adalah sama dengan yang dia lakukan ke Xian Feng. Tak lama setelahnya cahaya pun mulai bersinar dari tubuh Cansing sangat menyilaukan mata. Apa yang dilakukan Taois rambut putih ini? Menggunakan metode latihan ini secara paksa untuk meningkatkan kultivasi ke alam surgawi. Bagaimana tubuhnya bisa menahan ini? Pikir Shonan yang kemudian terkejut melihat aura yang terpancar dari tubuh Cansing yang layaknya dewa. Kekuatan spiritualnya meningkat drastis, bahkan itu sampai terpancar keluar istana. Keempat Raja Surgawi pun dapat merasakan kehadirannya sebagai seorang alam surgawi yang baru saja bangkit. Mereka dengan cepat menyadari jika itu berasal dari kota Huayang dan mereka pun juga menyadari jika sosok itu pasti bukan orang biasa, membuat mereka semakin berwaspada. Di antara jutaan kultivator alam surgawi hanya ada 1 dari 1000 yang mampu memahami kekuatan asal mereka sendiri ketika menerobos. Orang-orang itu adalah dewa terkenal di surga dan mereka menyadari dewa itu hanya melalui penamaan kekuatan spiritual. Dan gadis rambut ini
ucap Sionan yang sangat terkejut karena Chansing nampaknya menjadi salah satu orang yang memahami kekuatan asalnya. Begitu juga Xiaoxi tentu saja sangat terkejut karena bentuk Xianfang tidaklah sekuat itu. Ya, bentuk dewa adalah inkarnasi di luar tubuh Yin murni diciptakan dengan memahami kenyataan tertinggi sumbernya sendiri. Bentuknya akan tergantung pada pemahamannya tentang kekuatannya sendiri. Dan jika Dewa Xiangfan adalah pemahaman tentang jalan kekaisaran, Dewa Chansing adalah pembunuhan murni. Satu jalan dengan arahan dewa, semua monster di 9 gurun pun akan binasa. Aku bisa mengerti kenapa dia bisa menghancurkan ratusan dunia seorang diri di masa depan, ucap Chen Ye, sementara Xiaoxi pun menjadi sangat penasaran tentang bagaimana penampilan dewa milik Chen Ye. Ingin melihatnya? Tidak, aku hanya berbicara sendiri. Bentuk dewa dengan level master saat ini, aku percaya jika Tian Luo tidak bisa menahan kekuatannya dan kehidupan di dunia ini akan hancur, pikir Xiaoxi. Baiklah, kekuatan spiritual yang kuberikan padamu itu terbatas. Selama pertempuran kau harus lebih menggunakan otakmu, memanfaatkan artefak istana untuk mengamati kelemahan dan kekurangan lawan. Kau harus mengalahkan musuh dengan satu serangan. Chang Xin pun mengangguk mengerti. Chen Ye pun kemudian memintanya untuk segera pergi dan Chang Xin pun kemudian segera bergerak. Begitu juga dengan Di Luo. Chen Ye pun kemudian ngetes santai seperti biasa, namun tiba-tiba Sionan memanggilnya dengan tatapan berbinar. Bagaimana dengan milikku? Dia sangat berharap juga mendapatkan kekuatan dewa, namun sayangnya Chen Ye hanya mengabaikannya. Chen Ye pun kemudian mengangkat bajunya, membalikkannya dan menendangnya, menyuruhnya untuk segera pergi menyelesaikan tugasnya. Sionan pun kemudian merengek karena ingin mendapatkan kekuatan dewa juga dan Chen Ye pun tetap mengabaikannya. Dan Xin pun setelahnya berpindah ke lantai 16 istana. Entah apa yang dimaksud dengan istana ini, mungkin saja itu adalah istana Di Luo karena istana tahu seharusnya tidak ada di kota Huayang. Apapun itu, naga es kemudian muncul menyerang Raja Binatang. Naga es itu menggantapkan kepalanya, namun sang Raja Binatang dapat menahannya. Naga kecil, apa kau ingin mencoba menyakitiku? Ucapnya. Dan tak lama setelahnya, Sionan pun kemudian datang dengan menggunakan si ruang Di Luo. Dia kemudian langsung melesatkan 3 panah sekaligus ke Raja Binatang yang sedang menahan naga es itu, dan itu tepat menusuk punggungnya, membuatnya terkejut. Kau itu hanya bisa bersembunyi dan menyelinap, jangan harap aku tidak akan mencabik-cabikmu, ucapnya. Dasar bodoh, aku yang akan kesulitan jika berhadapan langsung dengan kalian berempat, balas Sionan. Dan sementara itu, pendekar pedang Shou Jiang kemudian melepaskan pedangnya. Gelombang aura kuat pun kemudian mulai berputar di sekelilingnya. Sionan pun kemudian berteriak menyuruh Di Luo untuk segera meneleportasikannya, dan Di Luo pun segera merespon. Tepat sesaat setelahnya, Shou Jiang pun melepaskan tebasan yang sangat kuat, namun untungnya Sionan berhasil melarikan diri tepat waktu dan dia sangat bersyukur untuk itu. Dengan basis kultivasimu saat ini akan sangat berbahaya untuk menghadapi mereka. Apa kau masih ingin pergi? Tanya Di Luo. Mungkin asing, masih perlu waktu untuk mengendalikan kekuatan spiritual alam surgawi, balas Sionan yang kemudian meminta Di Luo mengirimnya ke tempat gadis rambut hitam. Di Luo pun kemudian menurutinya dan nampaknya Yeho ini berada di lantai yang terpisah dari Raja Binatang dan Shou Jiang. Sama seperti dengan Raja Binatang, dia sedang diserang oleh naga es, namun sepertinya dia sudah berhasil menghancurkannya dengan cambuk. Dan tepat di saat itu juga Sionan pun kemudian datang. Dia menyelinap ke belakang Yeho memegang belati di tangannya. Menyadari itu pun Yeho kemudian segera berbalik arah sangat marah. Dia pun kemudian menghantamkan cambuknya, namun Di Luo berhasil mengirim Sionan kembali tepat waktu, tepat setelah dia menusukkan belati ke punggungnya. Sionan pun tampak puas. Di Luo pun kemudian bertanya apakah benar tidak masalah hanya memberikan serangan tidak kuat seperti itu. Sionan pun kemudian menjawab jika cedera kecil seperti ini tidak layak disebut untuk mereka yang berada di alam surgawi. Apa yang aku inginkan hanyalah efek yang tidak mereka perhatikan saja, balas Sionan. Dan beralih di sisi lainnya lagi, Buddha Sattva juga sedang bertarung melawan naga es yang jumlahnya ada 4 sekaligus. Dia hanya duduk diam, namun keempat naga es itu lenyap dengan sendirinya ketika mendekat. Dia nampaknya adalah yang paling kuat di antara keempat makhluk surgawi. Entah Sionan tidaklah terlihat sama sekali, namun nampaknya dia telah melakukan sesuatu kepadanya.
Dia mengatakan jika tugasnya telah selesai dan apa yang tersisa tinggal menyerahkan pada Chansing saja. Dan sementara itu keempat makhluk surgawi pun kemudian berkumpul. Mereka tampak sangat kesal karena Sionan yang terus muncul dan menghilang. Dari caranya berbicara nampaknya Sionan ini sudah melancarkan serangan seperti itu beberapa kali. Dan Raja Binatang setelahnya tampak kesal karena meskipun ada seorang alam surga yang datang hanyalah monyet sepertinya saja. Menanggapi itu Buddha Sattva pun kemudian menyuruhnya untuk tenang karena meskipun caranya tercela tapi serangan itu sudah menyebabkan banyak kerugian. Mendengar itu pun Raja Binatang tampak tidak terima karena itu hanya cedera kecil saja dan Buddha Sattva pun kemudian hanya menanggapinya dengan tenang. Alam jiwa itu biasanya tidak akan memiliki keberanian seperti dia, tapi sayangnya perbedaan di alam tidak dapat diisi dengan tindakan sekecil ini. Senjatanya itu mungkin beracun, kita sebaiknya meminum penawar untuk berjaga-jaga, ucapnya. Dan kemudian beralih ke sisi lain, terlihatlah Chansing sedang bermeditasi mengaktifkan formasi di lantai ke-18. Tak lama setelahnya, Sionan pun kemudian datang bersama Diluo. "Apa kau tidak terluka?" tanya Chansing. "Tentu saja aku baik-baik saja karena aku sebelumnya adalah Ratu Iblis yang kuat dari dunia iblis. Aku bukanlah seekor monyet saja," ucap Sionan sangat percaya diri. Dan dia pun kemudian menjelaskan hasil penyelidikannya. Pendekar pedang sangat cepat dan kuat namun tubuhnya sangat lemah. Gadis berambut hitam dapat menggunakan cambuk dan sihir yang nampaknya tidak berguna kepadamu. Ada juga pria kepala kucing, dia seharusnya tidak sulit untuk dihadapi tapi kau harus berhati-hati pada biksu cahaya keemasan karena pria itu tidak mudah dihadapi. Dan juga kecuali biksu itu aku membagikan beberapa material ke yang lainnya yang menyebabkan pemblokiran paksa kekuatan spiritual. Ini adalah obat rahasia untuk mencegah para murid mengambil terlalu banyak tindakan. Selain itu, ini bukan racun dan penawar racun bukanlah solusinya. Bagi alam surgawi, keadaan memblokir kekuatan spiritual hanya dapat bertahan selama beberapa detik saja. Jadi kau harus mengambil kesempatan sekarang untuk mengalahkan mereka, ucap Sionan. Dan Chansing pun kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. "Lupakanlah, ini adalah tugas dari mastermu. Jika bukan karena aku takut diganggu olehnya, aku tidak akan membantumu. Kau akan segera menghadapi mereka, jadi jika kau berada dalam bahaya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Baiklah, selanjutnya serahkan saja padaku," balas Chansing. Pertarungan pun akhirnya dimulai dengan udara dingin yang mulai menyebar ketika pintu lantai ke-18 terbuka. Keempat Raja Surgawi pun kemudian memasuki ruangan dan terlihatlah Chansing yang sedang bermeditasi karena mungkin dia perlu sedikit waktu lagi untuk menguasai alam kekuatan spiritual alam surga. Keempat makhluk surgawi pun langsung menyadari jika Chansing itu adalah orang yang menyerang mereka dengan naga es karena udara dingin yang muncul di sekitarnya jelas menunjukkan itu. Mereka semua tampak sangat marah dan saat berikutnya Chansing pun kemudian membuka matanya. Detik berikutnya dia kemudian menodongkan pedangnya dan naga es pun kemudian muncul dari ujung pedangnya. Naga es itu pun kemudian melesat membuat keempat makhluk surgawi terkejut karena tiba-tiba Sojiang pun kemudian mengeluarkan pedangnya menggunakan teknik laut pedang selatan. Dia pun kemudian menebas naga es itu dan dalam sekejap kepalanya terbelah. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia kemudian juga mencabik-cabik tubuh naga es, namun secara tak terduga Chansing setelahnya sudah sampai tepat di belakang Yeho. Keempat makhluk surgawi pun sangat terkejut sementara Chansing kemudian langsung menghunuskan pedangnya. Menyadari itu, Yeho pun kemudian segera berbalik melempar cambuknya bertahan, namun cambuk itu lenyap ketika menyentuh pedang milik Chansing. Jelas dia sangat terkejut dan saat berikutnya dia pun tertusuk tepat di atas dadanya. Dari belakang Raja Binatang pun kemudian meraung. Dia melompat dengan kekuatan penuh sementara Sojiang kemudian juga bersiap membantu dari bawah. Keduanya pun kemudian menghantam Chansing bersama-sama dan Chansing pun kemudian menghadapi serangan mereka secara langsung dengan perisai es. Saat berikutnya perisai es itu pun kemudian meledak mengempaskan mereka berdua. Chansing pun berdiri tegak setelahnya mengeluarkan jubah es yang mengitari dirinya dan melihat itu pun baik Sojiang, Raja Binatang, Yeho dan Buddha Sattva menjadi sangat terkejut karena itu tidak lain adalah perubahan dewa. Itu adalah kemampuan puncak dari alam surga yang bentuknya agak mirip dengan Susanoo. Tentu saja setiap orang akan memiliki bentuk yang berbeda-beda namun bagaimanapun itu adalah hal yang sangat jarang dicapai seseorang.
Keempat makhluk surgawi pun menjadi panik secara alami, namun bagaimanapun juga tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Shou Jiang pun kemudian mengajak mereka semua bekerja sama, dan baik Raja Binatang dan Yeho pun memiliki pikiran yang sama karena sudah sangat marah. Dan sementara itu Chan Xing pun kemudian menyerang duluan. Dia menebaskan pedangnya, namun Shou Jiang mampu menahannya. Sesaat berikutnya Yeho dan Raja Binatang kemudian menyelinap dari belakang Chan Xing. Keduanya menyerang bersama-sama, dan menyadari itu Chan Xing kemudian mengaktifkan Taiyin Nisuan. Bongkahan es pun kemudian muncul dari lantai menusuk mereka berdua yang berhasil menghindar. Shou Jiang pun kemudian bersiap menebaskan pedangnya, namun lagi-lagi Chan Xing menyerang lebih dulu melesatkan gelombang es yang memaksanya untuk bertahan. Melihat itu pun Xiao Xi tampak senang karena kekuatan Dewa Chan Xing sangatlah kuat layaknya bos terakhir dalam game. Menanggapinya, Chen Ye hanyalah menyedut dengan santai saja dan kemudian mengatakan jika itu hanya kekuatan sementara saja. Ketika Chan Xing menerobos alam surgawi di masa depan, dia pasti dapat mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah, balas Chen Ye. Benar, Chan Xing sekarang masih anak-anak, tapi dia sudah luar biasa bisa menandingi mereka bertiga, balas Xiao Xi. Mereka bertiga itu memanglah tidak terlalu kuat. Yang kukhawatirkan adalah biksu itu, balas Chen Ye. Xiao Xi yang tidak tahu apa-apa kemudian bertanya apa maksudnya, dan Chen Ye menjawab jika dia itu memiliki nafas aneh yang tidak berasal dari dunia Tian Luo. Hah? Apa jadi dia pelintas ketiga? Dia memiliki hal lain yang menarik perhatianku. Tapi itu bukanlah masalah besar. Mari kita lanjutkan melihat penampilan Chan Xing saja, balas Chen Ye. Xiao Xi pun hanya bisa terdiam karena yakin jika apapun situasinya pasti dapat teratasi jika ada master. Lagi pula pertarungan akan segera berakhir, ucap Chen Ye. Apakah kekuatan spiritual Chan Xing akan segera habis? Tanpa kekuatan spiritual master, Chan Xing pasti akan kalah. Tidak, trik kecil yang dipicu gadis rambut pink itu akan segera dimulai, balas Chen Ye. Chan Xing pun kemudian masih menyerang ketiga makhluk surgawi secara beruntun, tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin gadis itu begitu kuat? Ini sangat tidak biasa, kita tidak akan bisa bertahan lagi, ucap mereka. Merasa terpojokan, mereka pun kemudian mulai menyerang balik. Yeho pun mengepakkan sayap iblisnya, sementara Raja Binatang kemudian mengeluarkan inkarnasi Beastmaster yang berupa roh binatang, dan Shou Jiang kemudian menggunakan ilmu pedang laut Cina Selatan memancarkan pedangnya ke tanah. Dan saat berikutnya jantung mereka pun berdenyut sangat menyakitkan. Mereka bertiga pun muntah darah sangat terkejut karena ternyata kekuatan spiritual mereka terputus. Hehehehe, dasar bodoh, ini adalah obat rahasiaku. Ledakanlah mereka asing, teriak Sionan yang dari tadi hanya menonton pertarungan. Yeho pun menjadi panik secara alami. Dia pun kemudian meminta bantuan Bodhisattva untuk segera membantu, dan Bodhisattva pun kemudian hanya tertawa menanggapinya. Tanpa peringatan, dia pun kemudian mengeluarkan telapak tangan Buddha. Itu kemudian menghantam ketiga makhluk surgawi dengan telak tanpa perlawanan karena kekuatan spiritual mereka terputus. Bodhisattva, dasar bajingan, bukankah kita sepakat untuk berburu harta bersama-sama, tapi kau malah menusuk kami dari belakang, ucap mereka. Kalian harta rahasia ada di depanmu, tapi kalian tidak mengetahuinya. Bagaimana kalian memenuhi syarat untuk mendapatkannya? Aku itu sudahlah menyadarinya sejak masuk ke dalam istana jika tidak ada harta karun langka di sini. Perubahan dunia dan bulan kembar yang bersinar bersama itu semua disebabkan oleh gadis ini, pemilik tubuh yin murni yang terbangun, ucapnya. Mendengar itu pun ketiga makhluk surgawi lainnya sangat terkejut karena mereka tidak menyadarinya sama sekali. Dia itu tumbuh dengan tubuh yin murni, dia pasti memiliki keuntungan besar di tubuhnya. Dan jika kau masuk ke dalam sekte Buddhaku, kau akan memiliki tempat di surga. Dunia Tuan Luo ini hanyalah dunia yang terpencil. Dengan bakatmu tinggal di sini hanya akan sia-sia saja. Dan aku ini hanyalah inkarnasi yang bersemayam di tubuh Bodhisattva. Namun meskipun demikian, Bodhisattva saat ini berada di dalam kultivasi Vientine. Kau akan terbangun jika mau bergabung dengan kami. Pencapaian masa depanmu tidak akan berada di bawah Bodhisattva. Bagaimana menurutmu? Jelas saja Chan Xing langsung menolaknya karena sudah memiliki master. Semua yang ada di tubuh dan jiwaku adalah milik master dan tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan tempat yang kau sebutkan, balas Chan Xing.
Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku tidak mungkin untuk memaksa. Namun bagaimanapun juga aku seorang yang pengasih dan semua orang yang masuk ke sekteku pasti akan pergi ke tanah surga. Tetapi sebaliknya mereka yang keras kepala dan tidak berpendidikan harus jatuh ke dalam neraka. Bodhisattva pun kemudian memeluk tubuhnya sendiri, membuat Cansing sangat terkejut karena tepat sesaat setelahnya 4 tangan muncul dari balik punggungnya bersamaan dengan aura luar biasa. Tapi dewa memiliki kebijakan kehidupan yang baik. Kau akan mencapainya saat aku membawamu ke alam Buddha. Hanya saja proses pendidikannya lebih berpendirian. Biar kutanya lagi, menyerah atau mati, ucap Bodhisattva, dan tentu saja jawaban Cansing tidak berubah. Dia itu adalah gadis yang sangat pemberani dan dia dengan tegas mengatakan jika dia tidak akan pernah bergabung. Dasar keras kepala, biarkan aku mengalahkan kegigihanmu dengan tanganku sendiri dan memberitahumu apa yang ada di balik langit. Bodhisattva pun kemudian menghantamkan salah satu tangannya. Merasakan aura sangat kuat, Cansing pun kemudian segera menghindar dan tanah tempatnya berpijak sebelumnya hancur dalam sekejap. Serangannya jelas-jelas sangat amat kuat. Cansing pun cukup terkejut oleh karena itu dan tangan lainnya pun kemudian langsung melesat ke arahnya. Tidak bisa menghindar, Cansing pun kemudian menahannya dengan Susanoo miliknya. Pedang dari kedua tangan es yang menahan tinjuan Bodhisattva, namun ternyata perbedaan kekuatannya cukup besar. Cansing pun muntah darah oleh dikarenakan bentrokan tersebut. Bodhisattva tidak memberinya kesempatan sama sekali dan dia pun kemudian melesatkan pukulan beruntun. Itu kemudian menghasilkan gelombang kejut luar biasa yang menghempaskan Cansing sangat jauh, jelas membuat Sionan menjadi sangat cemas. Namun bagaimanapun dia jugalah tidak dapat melakukan apapun. Dan Amitabha Bodhisattva pun kemudian merapatkan tangannya. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki sebab dan akibat. Kekerasan kepalamu membuat dirimu terkena karma, ucapnya. Kekuatannya itu memanglah sangat besar. Ketiga makhluk surgawi lainnya menduga jika dia itu pasti memiliki basis kultivasi melebihi alam Valentine dan menjadi kesal karena selama ini dibodohi. Dan buat kalian yang bingung masalah kultivasi, kalian bisa lihat kolom deskripsi saja. Yang jelas Valentine itu adalah kultivasi di atas alam surgawi, yang artinya Bodhisattva memanglah bukanlah berasal dari alam Tianluo, melainkan dari alam surgawi, karena puncak di alam fana hanyalah alam surgawi saja. Dan sementara itu Sionan akhirnya menjadi kehilangan kesabaran. Dia takut jika Cansing tewas dan Diluo pun kemudian segera menggantikannya. Dia pun kemudian meniup kekuatan spiritual menciptakan balon yang mengurung Sionan. "Hei, kenapa kau mengurungku?" teriak Sionan yang tidak terima, dan Diluo pun kemudian mengingatkannya jika Bodhisattva itu memiliki kultivasi alam Valentine. Terlebih lagi ketiga lainnya juga alam surgawi dan kau hanya alam jiwa. Jadi lebih baik tidak ikut campur, ucapnya. Sionan yang kesal pun kemudian menyuruh Diluo untuk membantu sebagai gantinya, namun Diluo menolak karena Master melarangnya untuk mengambil tindakan secara langsung. Lagi pula ini tidak lebih dari cobaan yang diberikan Master untuk muridnya. Jika ada situasi yang tidak terkendali, Master secara pribadi juga pasti akan mengambil tindakan, ucapnya. Dan mendengar itu pun Sionan merasa bodoh secara alami karena dia merupakan sesuatu hal seperti itu, meskipun di sisi lainnya dia juga menjadi bingung dengan alasan dia diikut sertakan. Dan beralih ke sisi Bodhisattva, dia pun kemudian berjalan mendekati Cansing. "Bahkan jika kau memiliki pelindungan jiwa, kau tetap akan terluka parah dan tidak bisa bergerak. Tunggu saja sampai aku membawamu ke dunia Buddha untuk pelatihan yang lebih baik ke depannya nanti." Dan debu pun mereda setelahnya, namun tidak ada seorang pun di baliknya. Sesaat setelahnya, Cansing pun kemudian muncul tepat di belakang Bodhisattva yang masih bisa bersikap tenang karena menyadarinya. Saat berikutnya, Cansing pun kemudian melesat jauh lebih cepat dari perkiraannya, membuatnya sangat terkejut dan itu berhasil menggores lehernya. "Sial, kekuatan spiritual yang diberi Master sudah habis," ucap Cansing yang kemudian menancapkan pedangnya untuk membantunya berdiri, sementara Bodhisattva tentu saja menjadi sangat marah. "Dasar kelas kepala, apa kau pikir bisa mengalahkanku dengan trik kecil seperti itu?" Energi spiritualnya pun kemudian meledak sangat kuat seiring dengan melunturnya cahaya miliknya. Secara bertahap itu kemudian menjadi hitam dan wujud aslinya yang layaknya iblis pun terlihat.
Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk berlutut dan menyerah, ucapnya, namun tentu saja Chansing tidak menyetujuinya. Dia menolak terang-terangan dan Bodhisattva pun kemudian mengeluarkan aura intimidasi sangat kuat memaksanya berlutut, namun Chansing menolak dengan keras. Dia terus berusaha untuk tetap berdiri dan melihat itu pun Xiaoxi menjadi panik. Master, ini buruk, kekuatan spiritual yang Master berikan telah habis dan Chansing bisa mati karena serangan monster itu, ucap Xiaoxi, namun tidak ada jawaban karena ternyata Chen-Ye sudah menghilang tepat beberapa saat yang lalu. Dan kembali lagi ke sisi Bodhisattva, dia sudahlah kehabisan kesabaran. Tubuh Yin murni memanglah bakat yang unik, namun karena itu tidak dapat digunakan oleh dunia budaku, maka hancurlah saja. Bodhisattva pun kemudian memusatkan kekuatan spiritual ke salah satu tangannya. Dia pun kemudian menghantam Chansing dengan tinjuan sangat kuat itu dan tiba-tiba dia menjadi sangat terkejut. Begitu juga ketiga makhluk surgawi lainnya juga merasakan keterkejutan yang sama karena tepat di depan mereka ada seseorang yang menghentikan serangan Bodhisattva hanya dengan menggunakan satu jari saja. Iblis dunia kecil berani menyebut diri mereka sebagai Buddha dan kau berani menyuruh muridku berlutut? Kau pikir kau itu layak untuk itu? Ucap Chen-Ye sangat marah. Saat berikutnya dia kemudian mengalirkan kekuatan spiritual ke lengan Bodhisattva dan itu lenyap dalam sekejap seolah itu membusuk. Jelas saja itu membuatnya berteriak sangat kesakitan dan sangat terkejut. Begitu juga ketika makhluk surgawi merasakan hal yang sama karena itu hanyalah satu sentuhan saja. Mereka pun mulai menjadi panik secara alami, namun mereka juga tidak bisa melakukan apapun karena Di Luo kemudian langsung mengurung mereka dalam sebuah ruang isolasi. Chen-Ye pun kemudian menyuruh Di Luo untuk memindahkan mereka ke penjara dan Di Luo pun menurutinya. Master, maafkan aku, meski dengan kekuatan spiritual yang diberi oleh Master, aku tetap tidak bisa menyelesaikan misiku. Tolong hukum aku, Master, ucap Chansing dan Chen-Ye pun kemudian hanya menepuk kepalanya dengan lembut. Gadis bodoh biksu ini menyembunyikan basis kultivasinya dan dia bukan berasal dari dunia ini. Kau tidaklah perlu memasukkannya dalam hati, pergilah beristirahat dengan gadis rambut pink itu. Baiklah, sekarang adalah giliranmu, ucap Chen-Ye menatap Bodhisattva sementara Di Luo kemudian membawa Xiaonan dan Chansing. Hanya dengan satu jari dapat menghancurkan tubuhku yang sudah ditempa selama ribuan tahun. Siapa kau? Tidak peduli siapa aku hanya akan memberikanmu hukuman karena telah menindas muridku. Dan juga siapa yang mengizinkanmu berdiri dan berbicara denganku? Chen-Ye pun kemudian menggerakkan jarinya dengan ringan menghasilkan gelombang tebasan sangat kuat yang langsung memotong tangan Bodhisattva yang baru beregenerasi. Kau sendirian beraninya kau menganiayaku seperti ini. Apakah kau ingin menjadi musuh surga dan dunia Buddha? Jika aku mati di sini, dunia Buddha pasti tidak akan menyerah. Jika itu terjadi, kau dan muridmu tidak akan bisa melarikan diri, ucap Bodhisattva mengancam. Benarkah semua orang di surga dan dunia Buddha katamu? Kebetulan aku juga ingin melihat siapa orang di belakangmu yang berani berpura-pura menjadi Buddha. Chen-Ye pun kemudian menyentuh dahi Bodhisattva mengalirkan kekuatan spiritual sangat kuat. Itu kemudian meledak membuatnya berteriak sangat kesakitan dan urat spiritual pun kemudian tercipta menembus keluar istana hingga akhirnya itu terus melesat jauh keluar angkasa yang jauh. Itu terhubung dengan dunia asal Bodhisattva dan dengan itu pun Chen-Ye akhirnya sampai ke ribuan dunia tempat dunia Buddha Mitian berada. Di sana ada ratusan Buddha terlihat dengan satu paling besar berada di tengah. Siapa kau? Kenapa kau menyakiti Bodhisattvaku dan masuk ke sini tanpa seizinku? Ucap pimpinan Buddha. Begitu ya, meskipun tradisi Buddhisme di surga telah dihancurkan, tapi tempat ini masih melanjutkannya, balas Chen-Ye. Seorang Buddha lainnya pun menjadi tidak terima dengan perkataannya itu, namun Buddha lainnya kemudian menyuruhnya untuk tenang dulu. Teman kecil ini mempunyai nafas Tao dalam tubuhnya. Sejak zaman kuno, sungai Buddhisme dan Taoisme tidak melanggar air satu sama lain. Kedatanganmu kemari mengenai Bodhisattva, kami tidak akan mengejarmu dan membiarkanmu untuk pergi. Bagaimana? Biksu itu tidak ada bandingannya denganku dan aku hanya mengusirnya begitu saja. Aku kemari untuk memastikan apakah kau benar-benar seorang Buddha, tapi sayang sekali aku kecewa dengan hasilnya, balas Chen-Ye. Kami adalah ortodok Buddha sejati. Kau masuk tanpa izin ke tanah suci kami dan juga membuat tujuan palsu terhadap Buddha kami. Apa kau mencoba memulai perang antara Buddhisme dan Taoisme?
Ini tidak ada hubungannya dengan Taoisme. Bagaimana bisa aku memulai perang? Kalian tidak lebih dari merpati yang menepati sarang murai. Apa kalian benar-benar berpikir jika kalian adalah Buddha? Karena itulah akan kutunjukkan pada kalian arti Buddha sesungguhnya. Chen Ye pun kemudian mengaktifkan mantra berskala area. Semua Buddha pun menjadi sangat panik dalam sekejap karena mulai kehilangan cahaya. Saat berikutnya kulit emas mereka pun mulai lenyap dan sama seperti yang terjadi pada Bodhisattva, mereka kemudian berubah menjadi iblis hitam mengerikan. Siapa Taois ini kultivasinya mampu merobek tubuh Dharmaku. Tidak, kultivasinya tidak lebih dari milik kita. Dia hanya menggunakan teknik rahasia. Lupakanlah bagaimanapun jika rahasiaku yang bukan seorang Buddha sejati bocor, akibatnya akan menjadi bencana. Serang dia, bunuh dia. Dengan satu aba-aba pimpinan itu pun semua iblis kemudian menyerang Chen Ye bersama-sama, namun Chen Ye dapat mengatasi mereka dengan mudah hanya dengan satu gerakan jari. Saat berikutnya sebuah telapak tangan emas pun kemudian melesat ke arah mereka, membuat semua iblis sangat terkejut. Detik berikutnya Chen Ye kemudian mengembangkan kekuatan spiritualnya menjadi raksasa yang bahkan jauh lebih besar dari alam semesta itu sendiri. Dan ini hanya terasa seperti gelombang mimpi belaka, ucapnya. Dunia ini runtuh. Bagaimana bisa terjadi? Dia menghancurkan dunia. Siapa dia? Apa memang ada kekuatan itu di dunia ini? Semua iblis berpanik secara alami, namun pada akhirnya mereka tidak dapat melakukan apapun. Chen Ye mencengkram dunia mereka layaknya menghancurkan bola kecil, dan dunia Buddha palsu itu pun kemudian meledak tanpa sisa. Seusai menghancurkan dunia Buddha palsu, Chen Ye pun kemudian kembali ke dunia Tian Luo dengan santai seolah hanya menghancurkan bola saja. Dia benar-benar terlihat biasa-biasa saja, namun jelas tindakannya itu membuat Xiaoxi syok berat ketika mengetahuinya. Kenapa? Dunia Buddha apa? Itu hanyalah dunia beberapa iblis dan monster yang melakukan kejahatan atas nama Buddha saja. Tapi jika dunia Buddha dihancurkan, warisan sekte Buddha di surga akan menghilang di masa depan, balas Xiaoxi. Apa yang kau cemaskan? Lagi pula garis keturunan agama Buddha juga sudahlah hancur di masa depan. Pada garis yang sebenarnya, surga mengantarkan bencana kehancuran dunia di kemudian hari. Para dewa agama Buddha berturut-turut mengambil tindakan untuk mencegah kehancuran dunia, dan sebagai hasilnya mereka musnah bersamaan dengan Taoisme, balas Chen Ye. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Kita telah melakukan perjalanan waktu dan sekarang kita berada 10.000 tahun yang lalu. Mantan dewa seperti Xianfeng juga lah masih hidup. Jadi bukankah agama Buddha juga masih ada, balas Xiaoxi. Itu benar. Lantas apakah kau pernah mendengar 3 Buddha dalam agama Buddha? Xiaoxi pun kemudian mencari data dari sistem dan menemukan jika itu adalah Dipankara, Agya Murni, dan juga Maitreya. Chen Ye pun kemudian menjelaskan yang singkatnya ketiga itu adalah dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas agama Buddha. Mereka bertiga itu musnah di masa depan demi menyelamatkan dunia, dan sebagai akibatnya mereka benar-benar dihapus keberadaannya karena sosok mereka itu tidak terikat ruang dan waktu. Intinya meskipun waktu dimundurkan kembali, mereka tidak akan pernah muncul kembali. Dan sebagai akibat dari itu, agama Buddha pun tidak muncul lagi, atau seperti ingatan pengikutnya dihapus karena musnahnya sosok dewa tertinggi mereka. Pada dasarnya manhwa yang satu ini memang menceritakan dunia dewa dewi, jadi begitulah apa yang terjadi. Apapun itu, mendengarnya Xiaoxi jelas menjadi semakin bingung karena tingkat versinya masihlah terlalu rendah untuk memahami hal seperti itu. Menanggapi kebingungannya, Chen Ye pun kemudian mengeluarkan artefak berbentuk bola emas, dan itu membuat Xiaoxi sangat terkejut. Chen Ye pun kemudian menjelaskan jika itu adalah warisan dari seorang Buddha yang dia kenal di masa lalu, dan Chen Ye juga memiliki 14 artefak lainnya. Itu adalah barang yang dia percayakan sebelum pergi, dan itu tidak lain adalah artefak Buddha. Dan itulah juga alasan Chen Ye sebelumnya mendatangi dunia Buddha palsu, karena dia ingin menghapus kejahatan yang memanfaatkan nama Buddha. Bisa dibilang Chen Ye itu adalah satu-satunya penerus yang bisa mewariskan ajaran Buddha, sehingga begitulah secara alami dia juga masih mencari orang yang cocok untuk itu supaya agama Buddha dapat berlanjut. Mendengar itu pun Xiaoxi tampak bingung karena jalan Taois dan Buddha itu nampaknya berbeda, jadi dia merasa aneh. Dan jika kalian penasaran tentang itu, kalian bisa mencari jawabannya sendiri di Google saja.
Dan oke, beralih ke topik lainnya, Chen Jie pun kemudian menyuruh Di Luo yang dia panggil sebagai Xiaohe untuk memanggil Chansing dan gadis rambut pink ke aula utama. Mendengar panggilan baru itu pun Di Luo sangat terkejut karena masternya yang tiba-tiba memberikan nama, dan Xiaoxi pun kemudian menggodanya meskipun Di Luo tidak mendengarnya. Bagaimanapun di dalam nama Di Luo terdapat tragedi dan Luo Shangqian dan pembantaian disebabkan oleh dirimu sendiri. Saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, sehingga mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiaohe, ucap Chen Ye. Xiaohe pun kemudian memberi hormat berterima kasih karena sudah diberi nama baru sebelum dia kemudian pergi memanggil Chansing dan Sionan. Dan beralih ke sisi lainnya, terlihatlah Sionan yang menghajar Raja Binatang dengan rambut wentelnya di dojo latihan. Raja Binatang di dalam melawan sama sekali karena tentu saja itu adalah atas perintah Chen Ye. Singkatnya, dia kini menjadi samsak latihan, dan adapun alasan kenapa Sionan selalu memukulinya adalah dikarenakan dia membenci hewan berbulu. Dan ngomong-ngomong, Xing Xuan saat ini sudah bangkit. Dan sementara itu, Chansing ternyata juga sedang bermain-main dengan So Jiang dan Yeho, menjadikan mereka pagar untuk dipukuli secuka hati dengan palu es. Begitulah intinya, mereka hanya bermain-main saja hingga akhirnya Xiaohe pun kemudian datang meminta mereka untuk datang ke aula utama atas panggilan Chen Ye. Chansing pun kemudian segera bergegas dengan sangat semangat, sementara Sionan hanya terdiam kebingungan. Bagaimanapun hingga sekarang dia masih belum mengerti apa tujuan Chen Ye sebenarnya, bahkan namanya pun juga tidak tahu. Lupakanlah lagi pula, ini adalah berkah bukan sebuah bencana, dan kita harus menghadapinya. Selain itu, dia juga sudahlah menyelamatkan hidup kita. Jika dia benar-benar ingin menyakiti kita, dia tidak akan kesulitan melakukannya, balas Xing Xuan. Tapi kita adalah pelintas bukan, balas Sionan. Ada apa dengan pelintas? Apa jangan-jangan dia menyukaimu? Hah? Apa yang dia sukai dariku? Kau lucu tapi kata-katamu sangat kotor. Mereka menyebutnya cinta yang dalam dan mulut yang bau. Hah? Apa maksudmu? Sionan pun menjadi marah secara alami. Apapun itu, mereka kemudian segera datang ke aula, dan ternyata Chen Ye memintanya untuk bergabung ke dalam sekte Tao. Tidak peduli siapa kalian, selama kalian masuk sekte Tao, kalian akan menjadi orang-orang dari sekte ini. Dan kalian adalah murid yang sudah ditandai oleh master, ucap Xiaoxi meskipun tentu tidak didengar. Mendengar itu, jelas saja baik Sionan dan Xing Xuan menjadi sangat terkejut, sementara Chansing merasa sangat senang karena akhirnya memiliki junior. Sionan dan Xing Xuan pun kemudian berbisik-bisik berdiskusi, dan intinya mereka tidak menemukan pilihan lain sebaik sekarang. Taois itu sangatlah amat kuat, dan sebagai pelintas kita perlu pendukung kuat untuk menutupi identitas pikir mereka. Dan oleh karena alasan itu pun mereka kemudian bersujud menerima tawaran Chen Ye, namun Chen Ye kemudian segera menghentikan mereka. Jangan buru-buru, Chansing, kemarilah. Chansing pun kemudian segera mendekat, dan Chen Ye kemudian membalikan badannya membuatnya menjadi bingung. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Chen Ye pun kemudian mengumumkan jika Chansing lah yang akan menjadi master mereka berdua. Aku akan menjadi guru, teriak Chansing kebingungan, dan Chen Ye pun menjawab jika itu benar. Mereka berdua adalah murid yang kusiapkan untukmu, balasnya. Hei, jangan menipuku, dasar tahu rambut putih. Aku bisa menjadi muridmu, tapi Asing lebih muda dariku. Mana mungkin aku menjadi muridnya, teriak Sionan tidak terima, sementara Xing Xuan kemudian berusaha menghentikannya, begitu juga dengan Chansing. Dan menanggapinya, Chen Ye pun kemudian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual mengikat bocah nakal tersebut. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat jika tidak ingin aku menggigitmu. Sionan pun masih memberontak. Dan Chen Ye pun kemudian mencubit pipinya. Kau itu masih sedikit lucu jika tidak berbicara. Identitasmu sebagai pelintas bukanlah sebuah rahasia bagiku. Sebagai pelintas, aku juga tidak peduli siapa yang mati, karena itu tidak akan mempengaruhi sebab dan akibat dunia Tian Luo. Dan jika kalian mengerti, maka anggaplah Chansing sebagai master kalian. Selain itu, wajahmu terlihat bagus tapi tidak dengan mulutmu. Setelah kau masuk ke sekte Taoku, kata-kata kotormu itu tidaklah boleh diucapkan lagi. Chen Ye pun meregangkan mulut Sionan, dan dia pun meminta maaf. Setelahnya, Shin berpindah ke suatu tempat di luar sungai waktu. Intinya itu adalah dunia yang sangat jauh, dan di suatu tempat di sana terlihatlah seorang gadis bersayap malaikat yang bersama dengan seorang layaknya iblis.
Berita menyebar dengan sangat cepat dan mereka mengetahui jika Chen Ye sudah menghancurkan dunia Buddha palsu. Sang gadis bidadari itu benar-benar memanggilnya dengan nama Chen Ye seolah dia memang mengenalnya. Dan oleh dikarenakan mengetahui betapa besar kekuatannya, dia pun merintahkan semua orangnya untuk sebisa mungkin menghindari kontak dengan Chen Ye. Namun di sisi lainnya, pria iblis tampak tidak terima akan keputusannya itu karena dia sendiri sudah mengorbankan banyak waktu untuk membantu para Buddha palsu. Singkatnya, dia itu ingin membalas dendam, namun sang gadis bidadari melarangnya. Dia memintanya untuk tenang karena dia mengetahui murid ketiga yang akan dia ambil. Dia itu seolah mengetahui segalanya, bahkan dia juga mengenal Xianfang dan Cansing. Dan apa yang paling penting dari perkataannya adalah ternyata dia sudah melakukan sesuatu kepada murid ketiga yang akan segera Chen Ye temui. Dia adalah seorang sains surga dan gadis bidadari pun mengatakan jika dia sudah memutus dan memblokirnya meski tidak mengetahui misi sebenarnya dari Chen Ye. Tapi itu bukanlah masalah karena selama dia terus berada di sisinya, dia pasti akan mendapatkan kepercayaannya. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku tidak ingin menghadapi dewa terkuat di surga secara langsung, ucapnya. Jika dilihat dari caranya berbicara, tujuannya adalah jelas untuk menghancurkan Chen Ye dan adapun nampaknya dia sudahlah mengontrol murid ketiga. Hal lebih dari itu masihlah belum diketahui, jadi untuk sementara kita abaikan saja dia. Beralih ke sisi Shouxi, dia pun tiba-tiba bersin tanpa alasan khusus. Tubuhnya terasa begitu dingin dalam sekejap seolah merasakan firasat buruk. Dan setelahnya Xin pun berpindah ke dunia kekaisaran manusia yang mana terlihat seekor naga sedang mengamuk mengeluarkan nafas api dari mulutnya. Tepat di atasnya Xianfang kemudian mengeluarkan tombak kaisar. Dia melempar tombak itu ke arah sang naga dan dia benar-benar terlihat keren di mata Shouxi yang menontonnya dari sebuah layar. Itu nampak seperti dia sedang menonton bioskop dengan cemilan lezat dan minuman. Xianfan menembak naga perak dalam hitungan detik. Xianfan pasti bisa menembus alam surgawi dalam waktu singkat, ucapnya. Dan sementara itu Chen Ye kemudian memanggilnya karena perkembangan misi hanya sampai di angka 99% saja. Shouxi pun menjadi terkejut mendengar itu karena dia sendiri melupakan misi tersebut. Merasa kesal, Chen Ye pun kemudian mengubah Shouxi ke bentuk mode hemat energi. Chen Ye pun kemudian mencengkramnya bertanya mengapa dia tidak mengingatkannya tentang penyelesaian misi. Shouxi pun kemudian segera meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Chen Ye pun kemudian melemparnya. Seharusnya tidak ada iblis di sekitar sini, tapi misi menunjukkan jika masih ada bahaya tersembunyi yang belum dihilangkan, ucap Chen Ye. Shouxi pun juga memikirkan hal yang sama meskipun dia tidak tahu pasti apa itu. Dia pun kemudian mengingat-ingat kejadian di masa depan. Di garis waktu aslinya, Cansing tumbuh menjadi seorang gadis cantik bertubuh mantap, tidak seperti sekarang yang memiliki tubuh loli. Dia membunuh banyak orang di surga dan menghancurkan segala hal hingga dijuluki sebagai leluhur iblis rambut putih karena latar belakang tragisnya. Namun menjadi murid master seharusnya melengkapi hubungan keluarganya dan dengan berteman dengan gadis rambut pink itu, Cansing seharusnya sudahlah tidak memiliki masalah bersosialisasi. Keluarga dan pertemanan sudah terbentuk. Jadi apakah satu yang kurang itu adalah masa muda? Shouxi pun tampak bingung. Dan bahkan tanpa misi ini masalah iblis tetap harus diselesaikan karena jika tidak itu akan bertempat pada kultivasi Cansing di masa depan. Ketika aku punya waktu, aku akan berbicara dengannya. Hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Chen Ye pun kemudian tidur setelahnya. Shouxi kemudian menarik selimut untuknya dan bertekad akan menemukan cara untuk membantu menyelesaikan misi. Dan namun dia kemudian justru ikut tidur. Shouxi, ada apa master? Apakah master ingin mendengarkan dongeng pengantar tidur? Dahulu kala ada sebuah gunung yang dapat bergerak. Tutup mulutmu dan matikan lampunya. Maaf, aku lupa mematikannya. Beralih ke kamar lainnya, Xiaonan dan Sisuan masih terjaga meski hari sudah larut malam. Xiaonan masihlah saja tidak terima kepada Chen Ye karena dipaksa untuk menjadi murid Cansing dan Sisuan pun kemudian berusaha menenangkannya karena menurutnya menjadi murid dari muridnya jugalah tidak terlalu buruk.
Dan berbicara tentang itu, Xiaonan pun menjadi penasaran apakah dulu Chanxing juga dipaksa untuk menjadi muridnya. Dia pun bertanya kepada Chanxing tentang itu dan Chanxing pun kemudian menceritakan jika 8 tahun yang lalu Master datang menyelamatkannya dari seorang wanita yang membunuh semua keluarganya. Saat itu aku sudah beranjak dewasa. Master menyelamatkanku dan membiarkanku membunuh wanita itu. Master tidak pernah memaksaku untuk melakukan apapun atau menginginkan fisikku seperti orang lain. Master, dia adalah seorang yang sangat lembut, ucap Chanxing. Lembut, kau bilang? Apa kau yakin membicarakan orang yang sama? Saat itu aku bahkan merasakan hawa membunuh jika aku berani mengatakan tidak. Tapi ngomong-ngomong, Master Chanxing, apakah kau menyukai mastermu? Tanya Xiaonan tiba-tiba membuat Chanxing memerah. Kekuatan spiritualnya pun kemudian meledak karena malu dan itu menghempaskan Xiaonan. Sakit, aku cuma bercanda, mengapa sampai seperti itu? Kau pantas mendapatkannya, Chanxing adalah master kita. Bagaimana bisa kau menjadikan hal semacam ini? Bandel lucon, balas Xingxuan. Tapi Chanxing pun kemudian mengakui jika dia benar menyukai Master. Mendengar itu pun baik Xiaonan dan Xingxuan pun menjadi sangat terkejut. Tunggu, kau mungkin tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ini bukanlah hubungan antara Master dan murid, tapi cinta di antara pria dan wanita, kau paham? Chanxing pun berpikir sejenak, namun pada akhirnya jawabannya tetap sama, yaitu dia menyukai Master. Mendengar itu pun Xiaonan menjadi pusing secara alami karena pada dasarnya hubungan antara guru dan murid itu terlalu aneh dan sangat aneh, sementara Xingxuan hanya merasa biasa-biasa saja memaklumi hal seperti itu. Apa kau bilang bukan hal yang buruk? Generasi ini memanglah sudah kacau. Hei Xiaonan, kita sekarang berada di bawah sekte Master Chanxing. Jadi jika dia menjadi pasangan Master Tao, apa status yang akan kita pegang? Balas Xingxuan. Jika dipikir-pikir saat Master Chanxing menjadi pasangan Tao, generasi kita akan lebih tinggi. Jadi Master Chanxing, Xingxuan dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menaklukkannya. Iya, itu benar, serahkan masalah pasangan Tao pada kami. Menaklukkan Master, balas Chanxing kebingungan. Dia layaknya anak polos yang sedang dipengaruhi oleh dua wanita sesat dan singkatnya mereka merencanakan sesuatu. Malam pun cepat berlalu setelahnya di dunia iblis dan cerita kemudian dimulai kembali dari sisi dunia kekaisaran manusia. Tidak diketahui pasti siang atau malam, hanya saja yang jelas awan hitam berkumpul menjadi satu di suatu tempat. Petir yang sangat luar biasa pun kemudian menyambar dari balik awan hitam dan itu bahkan mampu menghancurkan sebuah gunung. Dan itu ternyata adalah guntur ke-19 yang muncul, yang merupakan guntur terakhir. Tepat di puncak gunung itu, Xianfang kemudian berdiri tegak, mengartikan jika dia telah berhasil menerobos ke alam surga. Begitulah guntur tersebut tidak lain adalah tantangan yang dia terima. Poria pun kemudian mengucapkan selamat kepada masternya dan memujinya dengan tulus karena Xianfang itu mampu menerobos ke alam surgawi di usia yang masih sangat muda. Menanggapi itu pun Xianfang tertawa. Mungkin ini karena aku terlalu banyak menerima guntur dari guru sebelumnya sehingga guntur sekarang terasa lebih sederhana dari yang kupikirkan. Lagi pula tidak peduli berapa banyak murid yang master terima, aku juga akan tetap menjadi murid favoritnya. Dan sebagai seorang senior, aku akan menjadi contoh yang baik untuk para adik juniorku, ucap Xianfang sangat bersemangat seperti biasa. Dan tak lama setelahnya, Poria pun merasakan firasat buruk. Dia pun kemudian segera memberitahu Xianfang jika ada tekanan kekuatan yang mendekati dunia kaisar manusia dengan jumlah besar. Xianfang pun kemudian mengaktifkan formasi penglihatan jarak jauh dan benar saja dia melihat adanya banyak perahu roh. Jumlahnya ada sekitar 4 dengan satu kapal induk dan mereka benar-benar bergerak menuju dunia kekaisaran manusia. Dan setelahnya Xin pun berpindah ke istana Tao yang sangat damai. Di pagi hari yang cerah, Xiaonan dan Xingxuan kemudian mandi bersama di pemandian air panas yang baru saja dibuat. Tentu saja itu bagian dari rencana penaklukan mereka dan orang yang membuat pemandian tersebut tidak lain adalah Chen Ye itu sendiri atas permintaan Chanxing. Pada dasarnya Chen Ye memanglah tidak memiliki misi khusus untuk sementara waktu sehingga begitulah dia menerima keinginan muridnya tersebut.
Dan lebih dari itu, pemandian air panas yang Chen Jie buat juga mengandung energi spiritual yang dapat memulihkan tubuh. Itu sangat nyaman, bahkan berendam seharian penuh pun juga tidak akan membuat tubuh sakit. Oleh dikarenakan itu, Xiaonan pun nyaris melupakan tujuannya. Dan selain dari mereka, di pemandian air panas jugalah ada Yehou. Dia itu sebelumnya dimintai tolong oleh Xiaonan untuk membuat baju dalam, sehingga begitulah singkatnya pemandian air panas adalah hadiah untuknya. Namun bagaimanapun sifatnya itu masihlah saja sangat sombong ketika tidak ada Chen Jie, sehingga melihatnya Xiaonan pun menjadi kesal. Mengesampingkan itu, orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Baik Xiaonan, Xingxuan dan Yehou benar-benar terpana melihatnya karena Chanxing terlihat sangat cocok dengan pakaian renangnya. Itu memanglah sengaja didesain ketat seperti itu karena rencana yang dibuat oleh Xiaonan adalah merupakan rayuan dan godaan. Xiaonan benar-benar layaknya pakar cinta yang sangat luar biasa, meskipun sebenarnya dia jugalah hanya berteori saja. Intinya dia itu sangat pandai berbicara, dan dia pun kemudian mulai menata rambut Chanxing, membantunya mempersiapkan diri. Dan beralih ke sisi lainnya, Chen Jie juga sedang berendam di pemandian air panas yang terpisah. Dia di sana bersama dengan Xiaohe dan Xiaoxi menikmati teh seperti biasa dengan sangat santai. Melihatnya yang seperti itu, Xiaoxi pun menjadi penasaran tentang mengapa Chen Jie begitu tertarik dengan pemandian air panas, dan Chen Jie pun kemudian menjawab jika itu hanya dikarenakan Chanxing yang memintanya. Bagaimanapun dia itu sangat jarang meminta sesuatu. Dan lagi pula aku juga tidak memiliki petunjuk untuk misi iblis, jadi mari kita pikirkan sekarang sekalian, ucapnya. Tapi kenapa harus terburu-buru, misi ini satu-satunya yang tersisa. Dan ngomong-ngomong, ada misi baru yang muncul meskipun belum dapat dimulai. Xiaoxi sudah mencari rincian tentang murid ketiga, lihatlah. Dia dikenal sebagai Tianxun, seperti bos sangat terkenal, tapi entah kenapa aku tidak pernah mendengarnya, ucap Xiaoxi. Di layar yang dia tunjukkan hanyalah terlihat bunga merah saja, entah apa maksudnya. Dan menanggapi kebingungan Xiaoxi itu pun, Chen Jie hanya menjawab jika itu hal yang wajar karena memang tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Dan tanpa kekuatan hukum, keberadaannya perlahan menghilang dari pikiran orang-orang. Tubuhnya adalah bunga sejenis akar spiritual, tingkat dewa yang hanya ada dalam legenda. Dia dilahirkan dengan kekuatan hukum untuk memanipulasi waktu dan ruang, dan jika tebakanku benar, dia pasti menggunakan hukum waktu untuk menghilangkan keberadaannya dari ingatan dunia. Tapi tentu aku juga ingin tahu kenapa dia melakukan hal ini, karena sebagai pengendali aliran waktu inilah yang menjatuhkannya. Xin Xiangge akan menjadi murid ketigaku kah? Sungguh menarik, ucap Chen Jie. Singkatnya, dia itu menghilangkan keberadaannya dari ingatan dunia, sehingga begitulah apa yang terlihat hanyalah berupa bunga saja. Dan beralih ke sisi lainnya lagi, persiapan Xiaonan pun akhirnya telah selesai. Dia dan Xin Chuang pun kemudian mengaktifkan formasi bersama-sama dan air pun meledak. Saat berikutnya, ledakan air itu kemudian meluap layaknya tsunami, dan Chanxing pun terlempar ke tempat Chen Jie bersamaan dengan arus air yang meluap. Tentu saja melihat itu, baik Xiaoxi dan Chen Jie menjadi cukup terkejut karena ditambah lagi penampilan Chanxing juga nampak sangat berbeda. Chanxing pun kemudian dengan malu-malu menjelaskan jika dia hanya ingin berendam dengan master saja. Dan sementara itu, Xiaonan dan Xingxuan kemudian mencoba mengintip melalui celah pagar pembatas, namun mereka tidaklah dapat melihat apapun karena ada mantra menyilaukan. Sepertinya itu dipasang oleh Chen Jie, namun Xiaonan yang sangat penasaran pun tidak ingin menyerah begitu saja. Xingxuan pun kemudian mencoba menghentikannya karena takut kepada Chen Jie, namun pada akhirnya dia juga ikut karena penasaran. Mereka pun menyelinap setelahnya, sementara suasana canggung tercipta secara alami di antara Chen Jie dan Chanxing. 30 menit pun cepat berlalu, mereka hanya terdiam. Pikiran Chanxing menjadi kosong dan semua yang telah diajarkan oleh Xiaonan lenyap dari ingatannya. Ngomong-ngomong, aku tidak ingat memberimu pakaian itu. Apakah Xiaonan yang membuatnya? Chen Jie pun memecah keningan dan Chanxing pun menjawab tidak dengan malu-malu. Chen Jie pun kemudian bertanya lagi tentang siapa yang membuatnya, dan Chanxing pun menjawab jika Yehou lah yang membuatnya.
Dia sangatlah tegang sehingga pembicaraan menjadi tidak lancar. Menyadari itu pun Chen-je kemudian bertanya kepadanya apakah ada yang ingin dia katakan, dan Chan-Xing pun terdiam nampak terkejut. Saat berikutnya dia kemudian justru memalingkan wajahnya karena sangat malu. Apa yang harus kukatakan? Apakah master sudah menyadarinya? Tenang-tenang, untuk jaga-jaga aku sudah menulis semua ajaran Shonan. Chan-Xing pun kemudian membuka tangannya, namun tentu saja tulisan itu sudah luntur. Dia pun terkejut bingung karena itu satu-satunya catatan terakhir yang dia punya. Dan sementara itu Xiaoxi nampak sangat terkejut karena suatu hal. Dia pun kemudian memeriksa data dan ternyata angka presentase keberhasilan misi telah naik 0,3%. Chen-je pun nampak terkejut mengetahui itu dan dia pun kemudian menepuk kepala Chan-Xing. Sebagai guru, aku tahu masa lalumu karena sekte Xianjue dan anggota keluargamu tidak lagi hidup. Kau dipenjara selama bertahun-tahun dan tidak mudah untuk mendapatkan kebebasan kembali. Kau pasti kesulitan melupakan kebencianmu itu, tapi sebagai seorang guru, aku berharap kau tidak membenci tubuh yin murnimu dan tidak terbenam dalam masa lalu. Aku memiliki kemampuan untuk membalikan kehidupan dan kematian, tapi jiwa orang tuamu dan klanmu sudah memasuki tahap reinkarnasi. Membangkitkan seseorang yang telah bereinkarnasi akan menyebabkan banyak sebab dan akibat. Bagaimanapun aku juga tidak bisa sesuka hati untuk ikut campur. Tapi jika itu membuatmu merasa lebih baik, tidak perlu master. Chan-Xing sudah puas hanya dengan tahu jika orang tuaku bisa hidup. Dan master juga jangan khawatir karena aku tidak akan membenci diriku sendiri. Aku pernah berpikir jika bukan karena tubuh ini, tragedi keluarga Su tidak mungkin terjadi. Saat di penjara aku benar-benar ingin mengakhiri hidupku. Namun hari itu saat master menyelamatkanku dari tangan penyihir itu, juga memberikanku kesempatan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sehingga aku masih bisa hidup menjadi diriku saat ini. Untuk pertama kalinya aku berpikir jika memiliki tubuh yin murni bukanlah hal yang buruk, dan karena inilah juga aku bisa bertemu dengan master serta menjadi murid dari master. Dan master, aku ingin mengatakan sesuatu. Chan-Xing mencintai master. Tentu saja mendengar itu Chen-je dan Xiaoxi menjadi sangat terkejut meskipun angka keberhasilan misi juga menaik drastis menjadi 99,9% setelah semua curhatan hatinya. Tapi Chan-Xing, kau dan aku adalah seorang master dan murid. Mungkin kau itu hanya salah paham dengan perasaanmu, balas Chen-je. Tidak, itu tidak benar. Chan-Xing mencintai master. Ini tidak seperti hubungan murid dan guru. Aku mencintai master. Dan Chen-je pun kemudian menempelkan jarinya ke mulutnya menyuruhnya untuk diam. Tahun ini usiamu itu 18 tahun dan kau hanya pernah bertemu satu orang dari lawan jenismu. Masalah seperti ini terlalu dini untuk dikatakan, ucap Chen-je, dan Chan-Xing pun tercengang mendengar itu. Dia ingin membalas namun pada akhirnya dia tidak sanggup menahan air matanya lagi. Dia menangis karena mengira masternya membencinya dan dia pun kemudian segera pergi sembari berjanji tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Dia merasa sangat bodoh di momen itu. Chen-je pun kemudian berusaha menenangkannya, namun Chan-Xing sudahlah tidak mendengar dan dia kemudian benar-benar pergi. Melihat itu Xiaoxi pun menjadi bingung. Dia kemudian mencoba memeriksa perkembangan misi dan menjadi sangat terkejut lagi karena ternyata tingkat keberhasilannya menurun drastis menjadi 95%. Ada apa ini? Karena master menolak Chan-Xing, kemajuan misi malah menurun. Aku tidaklah menduga ini. Chan-Xing selalu berperilaku baik kepada master tapi akan mengatakan hal seperti itu. Tapi sayang sekali dia harus bertemu gunung es sebesar ini. Pasti tidak akan terjadi apapun, pikir Xiaoxi, sementara Chen-je tiba-tiba berdiri. Tidak diduga misi ini mundur karena aku, jadi masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, ucap Chen-je. Dia pun kemudian mengajak Xiaoxi untuk bergegas dan Xiaoxi pun menjawab, baiklah, demi misi Xiaoxi harus mengikuti orang tua. Xiaoxi, kata-katamu akhir-akhir ini banyak berubah. Chen-je pun kemudian menekan pipinya karena kesal. Xiaoxi pun berteriak meminta maaf dan mereka pun kemudian bergegas. Xiaoxi masihlah saja tampak kesal karena pipinya menjadi bengkak, namun ada suatu hal lain yang mengganggu pikiran Chen-je. Xiaoxi, apakah kau tidak kehilangan sesuatu? Ucapnya. Kehilangan sesuatu? Xiaoxi pun tercengang dan sesaat berikutnya dia baru menyadari jika lingkaran malaikatnya terjatuh di air panas.
Tidak ingin repot-repot, Chen pun kemudian mengeringkan air panas tersebut dan tepat ketika air menghilang, duo reinkarnator pun terlihat. Mereka memegang sebatang bambu untuk bernafas dan tentu saja melihat mereka, Chen dan Xiaoxi menjadi sangat terkejut. Kalian berdua apa yang kalian lakukan? Tanya Chen dan Xiaonan pun kemudian mencoba membela diri sementara Xing Xuan menuduhnya. Master, aku tidak tahu apa-apa, ini semua diperintahkan oleh Xiaonan, ucapnya. Sialan, kau menjualku. Xiaonan, akui saja dan Master akan segera memaafkanmu. Akui saja dari mana? Jelas-jelas kau juga penasaran, balas Xiaonan. Kalian berdua belum lama kalian bergabung dan Cancing tidak bisa mengajari kalian aturan apapun karena dia tidak mengerti banyak hal. Karena itu biarkan aku melakukannya untuk Cancing. Chen Ye pun kemudian memukul mereka dan burung yang nangkring di atas pohon pun kemudian berteriak. Jelas saja itu adalah pukulan yang keras karena keduanya sungguh keterlaluan. Malam pun akhirnya tiba setelahnya dan tentu saja Cancing menjadi murung. Hei, kau baru gagal satu kali saja, itu bukan masalah besar, ucap Xiaonan. Jangan katakan apapun lagi, ini semua terjadi karena ide burukmu, balas Xing Xuan. Ini memang salahku, tapi aku hanya ingin membantu Master Cancing saja, balas Xiaonan. Heh, kau mengatakan seolah-olah kau paham cinta antara pria dan wanita saja, balas Xing Xuan. Dulu sekali dari puncak gunung hingga ujung gunung aku harus menolak lusinan orang setiap harinya, balas Xiaonan tampak sombong. Ya, itu sebabnya kau terus menyendiri. Apa katamu itu karena aku tidak menyukai mereka saja? Dan bukankah kau sama saja? Aku belum pernah mendengar jika kau mempunyai pasangan, balas Xiaonan. Pria itu cuma memperlambat kecepatan latihanku saja, balas Xing Xuan. Sayang sekali jika kau menginginkan pasangan, kau hanya bisa menemukan hantu pria. Dasar kepala babi, aku tidak dilahirkan hanya dengan tubuh jiwa. Kau tidak mengerti apa-apa dan masih saja ingin memberikan pelajaran. Dada besar sialan, kau mengajak ribut. Xiaonan dan Xuan pun saling baku hantam setelahnya sementara Cancing yang terus terdiam tiba-tiba berbicara. Master, apakah dia akan membenciku? Begitulah ucapnya. Mendengar itu si ahli teori cinta pun kemudian langsung menenangkannya. Bagaimana mungkin kau itu adalah murid kesayangan dari Master? Bagaimana dia membencimu karena masalah seperti ini? Ucapnya. Itu benar, dia pasti menolakmu karena merasa jika hubungan guru dan murid itu saja, balas Xing Xuan. Selain itu Master Cancing pasti juga akan mendapatkan pria yang lebih baik di masa depan nanti. Orang tua itu terlalu rumit dan sulit untuk dipahami. Seperti kata pepatah, tidak ada orang baik, dan Cancing pun kemudian langsung membungkam mulut Xiaonan. Dia benar-benar menjadi sangat marah karena Xiaonan itu sudah berani menghina masternya. Xiaonan pun kemudian segera meminta maaf dan tak lama setelahnya seseorang kemudian mengetuk pintu kamar. Mereka bertiga pun terkejut mendengar itu. Xiaonan pun kemudian segera membuka pintu dan ternyata yang datang tidak lain adalah Chen Ye. Menyadari kondisinya, Xing Xuan pun kemudian segera keluar berjanji tidak akan mengganggu dan Chen Ye pun kemudian masuk ke dalam. Hei Master ternyata tidak sepenuhnya bodoh kan karena dia mengambil inisiatif untuk datang. Normal bagi kita sebagai murid untuk khawatir kehidupan emosional Master kita. Pergi saja sana sendiri, ayolah. Xiaonan pun kemudian menguping dan ternyata Xing Xuan juga ikut. Bukannya kau tadi tidak mau? Diamlah, kepalaku tidak sekeras milikmu dan aku tidak ingin dipukuli Master lagi. Begitulah keduanya menguping dan Xiaoxi pun menangkap basah kedua anak nakal itu. Entah, mungkin saja Chen Ye memang memintanya untuk berjaga dan apapun itu juga Xiaoxi kemudian mengaktifkan blokade alam pemblokiran gunung. Sebongkah batu besar pun kemudian terangkat dari suatu tempat dan itu kemudian menghantam mereka berdua. Selanjutnya apa yang terjadi pada Chen Ye dan Cancing tidaklah diketahui, jadi kalian bisa tebak sendiri saja. Sebelumnya saat sedang menguping, tiba-tiba sebuah batu besar melesat ke arah Xiaonan dan Xing Xuan. Keduanya jelas sangat terkejut karena mereka tidak dapat melihat Xiaoxi. Mereka saling tuduh satu sama lain dan akhirnya terhantam secara telak. Sekarang ini adalah masa-masa kritis bagi misi iblis. Jadi aku tidak bisa membiarkan kalian mengganggu Master, ucap Xiaoxi yang kemudian mengikat Xiaonan sementara Xing Xuan nampaknya kembali ke dalam cincin.
Dan beralih ke sisi dalam kamar, suasana canggung pun tentu saja tercipta secara alami. Chansing hanya terdiam dan Chen Ye pun kemudian membuka pembicaraan mengatakan jika 3 hari lagi dia ingin meninggalkan dunia Tian Luo. Mendengar itu pun jelas Chansing menjadi sangat terkejut dan Chen Ye pun kemudian bertanya tentang apa rencananya selanjutnya. Secara refleks Chansing pun kemudian langsung bersujud meminta maaf. Dia berjanji tidak akan mengatakan hal bodoh lagi dan akan berlatih lebih keras. Dia menangis memohon kepada masternya supaya tidak pergi dan menanggapi itu Chen Ye pun kemudian menyuruhnya untuk segera bangun. Sudah lama sejak aku datang ke dunia Tian Luo. Aku datang untuk membantumu dan sekarang kau sudah mencapai sesuatu. Tubuh yin murnimu juga sudah tidak melawan lagi. Jadi ini saatnya bagiku untuk pergi ke dunia lain. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak lama dan tidak ada hubungannya dengan perkataanmu, ucap Chen Ye. Master, aku mengatakan sesuatu yang tidak sopan pada Master. Bukankah seharusnya Master marah? Balas Chansing. Gadis bodoh, kau awalnya gadis pemalu yang bahkan tidak bisa berbicara. Tapi sekarang kau dengan berani menghadapi hatimu dan mengungkapkan isi hatimu kepadaku. Melihat muridku tumbuh, kenapa aku harus marah? Chansing, aku sudah lama hidup di surga dan dunia. Selain pemandangan ribuan dunia, yang paling sering aku lihat hanyalah rasa suka duka dan hidup mati. Aku mulai terbiasa dengan sendirian dan tidak tahu sejak kapan aku berhenti memikirkan orang lain. Perasaanmu padaku, kata cinta, bisa berarti banyak hal. Dan sekarang hubungan kita hanya sebatas guru dan murid. Berbohong atau tidak menjawabku juga bisa berdampak besar, ucap Chen Ye. Jadi Master, apa tidak membenci Chansing? Balasnya. Aku itu sudah bilang aku tidak peduli dan kau tidak perlu menganggapnya serius. Lagi pula aku belum menyelesaikan perkataanku. Setelah meninggalkan dunia Tian Luo, kau akan pergi ke dunia kekaisaran manusia untuk bergabung dengan kakak seniormu. Dunia kekaisaran manusia dan Tian Luo itu hanya sebatas dunia kecil dan terlalu merepotkan jika harus merawatnya secara terpisah. Jadi aku membutuhkanmu dan Xiang Fan untuk menggabungkan dua dunia ini. Selain teknik khusus, kita memerlukan kultivator alam surgawi. Dan kakak perempuanmu Ji Xianfang beberapa hari yang lalu baru saja menerobos ke alam surgawi. Maka kau juga harus bekerja keras agar bisa mencapai alam surgawi secepat mungkin. Baiklah, sudah semakin larut, sekarang beristirahatlah lebih awal. Dan Chen Ye pun kemudian pergi. Sesaat setelahnya Chansing pun kemudian segera memanggilnya. Chen Ye kemudian bertanya ada apa dan Chansing pun terdiam sejenak. Dia pun memejamkan matanya, menguatkan dirinya sendiri dan kemudian dia pun menyatakan jika dia pasti akan bekerja keras. Chansing pasti akan berkultivasi dengan baik dan suatu hari nanti Chansing percaya akan bisa menyentuh hati Master, ucapnya. Chen Ye pun tersentak mendengar itu. Dia nampak kebingungan menghadapinya dan dia pun akhirnya hanya tersenyum saja karena bagaimanapun dia menganggap Chansing sebagai muridnya. Dan beralih ke sisi lainnya, Xiao Xi pun tampak senang karena akhirnya keberhasilan misi sudah mencapai 100%. Dia bernyanyi sangat gembira dan tak lama setelahnya pun Chen Ye datang. Seketika dia menjadi sangat marah karena di atas kasurnya ada Sionan yang tidak sadarkan diri. Dia pun kemudian bertanya kepada Xiao Xi tentang apa yang sudah dia lakukan dan Xiao Xi pun menjelaskan jika dia itu tadi menguping. Aku hanya takut mereka akan mengganggu, jadi aku melumpuhkan mereka. Aku tidak memiliki wewenang dari Istana Tao untuk mengubah kamar baru, jadi oleh karena aku tidak mempunyai tempat, aku membawa mereka ke sini. Dan Master, jika Master benar-benar payah dalam hubungan pria dan wanita, kenapa tidak mencobanya saja dulu dengan mereka? Atau Master, lewati saja proses pendekatan. Xiao Xi menggodanya tanpa ragu sedikit pun dan hasilnya adalah jelas dia kena marah. Chen Ye pun kemudian mengubahnya ke mode hemat energi dan dia pun dihajar olehnya hingga teriakannya menggema ke seluruh Istana Tao.